Puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul, datang kembali di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya menghimbau setiap kita untuk men-silent setiap HP kita atau menonaktifkan supaya tidak mengganggu ibadah kita nanti di dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah di-silent, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan, supaya kita dapat berkenan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Segala pujian, hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujian sembah hanya kita berikan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dengan hal itu saat ini mari kita datang untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam ibadah kita. Mari kita mengangkat satu pujian KPPK nomor 28, Mulia. Yesus,
Mari kita membaca bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam menerima. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Bersama-sama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi yang indah ini Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama jemaat-Mu Roh Hidup berkumpul di gereja-Mu yang kudus di tempat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dari rumah kami, perjalanan tiba di tempat ini tanpa kami mengalami sesuatu hal apapun. Dan saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami datang mau menyembah Engkau. Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap tujuan kami untuk datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, anugerahkan kami hati yang sungguh di dalam menyembah, memuji nama Tuhan lewat pujian-pujian kami, bahkan juga di dalam kami kesiapan hati kami di dalam mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati setiap kami juga ya Tuhan yang akan melayani pagi hari ini, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan seluruh kami jemaat Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh melakukan penyembahan pujian di hadapan Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengah hingga akhirnya, biar nama-Mu dipuji, ditinggikan di dalamnya. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa setiap kita adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Baik dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, baik yang terucap lewat bibir maupun yang di dalam hati. Mungkin selama 1 minggu ini ada banyak kelalaian kita di dalam melakukan kehendak Tuhan. Pagi hari ini diberi kita kesempatan untuk mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari setiap kita membuka hati kita untuk disucikan, dikuduskan seperti salju. Mari kita mengangkat satu pujian KPPK 327 seperti salju. Segala yang ku lewatkan
ada kerinduan kita untuk membuka hati kita, untuk disucikan oleh darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mari setiap kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Minta Ibu Suci untuk memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari keberadaan diri kami sebagai manusia yang penuh dosa. Bahkan kesalahan kami di hadapan Engkau berikan kami kotor. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak menghampiri katamu, kami tidak layak berhadapan dengan Engkau, tetapi Engkau melayakkan kami, mengangkat kami dari itu dosa, menjadikan kami anak-anak Allah. Kami tahu Tuhan, selama Tuhan kami, terkadang kami lepas kontrol dalam mengatur emosi kami lepas kendali dalam mengatur amal kami sering menyakiti orang di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak berkenan di dalam Engkau. Kiranya dengan kasih-Mu Kau menguduskan kami, menyucikan kami, membasuh kami dengan darah kudus-Mu, sehingga pada hari ini Kau layakan kami boleh menghampiri kata kudus-Mu, terlebih Kau layakan kami boleh menerima berkati melakukan yang berada di bawah kami. Terima kasih Bapa karena keputusan-Mu yang Engkau melalui Tuhan Tuhan Yesus Kristus membuat kami memiliki jaminan hidup kekal nantinya. Ini kami, pimpin kami Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu, jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan senantiasa melakukan firman-Mu. Terima kasih atas keputusan-Mu. Kami bersyukur hari ini beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Haleluya. Amin. Dengarkan berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini. Terambil di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita mengingat bahwa dosa kita sudah ditebus, sudah disucikan, kita dilayakkan menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu bukan karena hebatnya kita, itu bukan karena kuatnya kita, melainkan hanya oleh darah Yesus yang menebus dosa kita. Mari kita mengangkat satu pujian PPK 106 hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang
kembali kepada ayat-ayat mari kita bangkit semua berdiri. Kita bersyukur dosa kita telah ditebus oleh Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Sebagai orang yang sudah ditebus, mari kita juga mengakui Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kau langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, ada tugas kita untuk menaikkan setiap doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama yang menjadi pokok doa kita, yaitu kita berdoa untuk sekolah tinggi teologi dan lembaga misi yang ada di Indonesia. Apapun sekolah teologi yang kita tahu, kita sebutkan di dalam doa kita, dan juga lembaga-lembaga misi yang kita tahu, kita doakan biar melalui sekolah tinggi teologi dan lembaga misi ini dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih banyak di hadapan Tuhan. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk panti asuhan dan panti jompo Kristen. Dimanapun panti asuhan ini, biar anak-anak atau para lansia yang ada di panti ini, terlebih para pengurus atau yayasan, agar dapat bijak di dalam mengarahkan, mendidik orang-orang yang ada di dalam panti asuhan ini. Kita berdoa juga untuk pertumbuhan setiap komisi yang ada di gereja kita, yaitu komisi anak, komisi pemuda remaja, dan komisi wanita berjuang iman. Dan berdoa biarlah bertumbuh secara kuantitas, sehingga nama Tuhan dipuji di dalam kehidupan setiap komisi ini. Mari kita bersama-sama angkat suara, kita berdoa 3 pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami bersama jemaat Tuhan di dalam menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk STT yang ada di seluruh Indonesia, bahkan juga lembaga-lembaga misi yang ada. Tanpa kami sebut nama satu persatu STT yang ada di Indonesia ini, kami berdoa secara khusus untuk para mahasiswa yang dibentuk di dalam STT ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati, anugerahkan kekuatan kesehatan, anugerahkan hikmah sehingga mereka mau dibentuk, sehingga menjadi alatmu di dalam memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil. Berkati juga setiap para dosen yang ada, agar mereka dapat mengajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan otoritas Alkitab, sehingga mereka mengajarkan yang Tuhan kepada para mahasiswa, sehingga tidak melenceng dari hal-hal yang salah, sehingga mereka dapat melakukan firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan juga telah segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam setiap STT yang ada, biarlah Tuhan cukupkan semuanya, baik sponsor mahasiswa, biarlah tenaga dosen yang ada, kiranya kirimkan anak-anak Tuhan untuk menjadi para donatur di setiap STT yang ada. Doa juga Tuhan untuk lembaga misi yang ada, kiranya Tuhan juga berkati setiap lembaga, biarlah mereka dapat mengutus para hamba-hamba-Mu baik di kota, di desa, di pedalaman, sehingga mereka dapat melayani, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Berkati setiap para hamba-hamba yang diutus ya Tuhan.
Biarlah mereka sungguh-sungguh memberi diri. Biarlah mereka juga diterima di tempat-tempat di mana mereka diutus, sehingga Injil itu tersampaikan sesuai dengan kehendak. Kami berdoa juga Tuhan untuk panti asuhan dan panti jompo yang ada di Indonesia, secara khusus panti Kristen ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap panti, secara khusus untuk para pengurus, para yayasan yang ada, agar mereka bijak di dalam membawa panti asuhan, di dalam mengajar, mendidik anak-anak, bahkan juga orang tua yang ada di dalam ini, dalam mereka melayani dengan penuh kasih terhadap orang-orang yang ada di dalam panti asuhan ini. Biarlah segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam panti asuhan ini juga Tuhan cukupkan. Biarlah Tuhan pakai anak-anakmu menjadi para donatur di dalam mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam panti asuhan dan panti jompo Kristen yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan komisi-komisi yang ada di dalam gereja kami saat ini. Berdoa untuk komisi anak, komisi pemuda remaja, komisi kaum wanita. Dalam melalui komisi ini dapat bertumbuh baik secara iman maupun secara jumlah ya Tuhan. Biarlah pakai para pengurus yang ada di dalam membawa, membina setiap komisi yang ada, sehingga komisi ini bertambah, bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, janganlah kehendak kami. Dan percaya kalau waktu Tuhan dan rencana Tuhan yang jadi, pasti yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh majelis kepada para majelis. Dipersilakan.
Terima kasih untuk pujian yang sudah disampaikan oleh majelis. Biarlah pujian ini menjadi komitmen bagi setiap majelis dan juga setiap kita para jemaat Tuhan untuk tetap mau mencintai Yesus dalam hidup kita, sekalipun duka, silih berkat yang kita lewati. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita buka hati kita. Biarlah setiap kita mau mengasihi Yesus di dalam hidup kita. Mari kita mengangkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. di dalam hati kecil kami yang paling dalam, kami tetap mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami.
Kami rindu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami. Dan kalau kami boleh duduk pada pagi hari ini di rumah-Mu ini Tuhan, karena kami menyadari bahwa Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Bahkan kadang kami menyadari kami tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu dalam kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi hari ini Engkau mengizinkan setiap kami untuk duduk beribadah pagi hari ini. Masih ada kesempatan untuk kami boleh bersama memuji Tuhan, mengungkapkan isi hati kami. Bahkan diizinkan oleh Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskanlah setiap kami ya Tuhan. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan untuk duduk bersama mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kalau Engkau memakai hamba-Mu pada pagi hari ini, itu bukan karena hamba-Mu lebih baik dari jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, tetapi karena hamba-Mu sama di hadapan Tuhan, orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu secara pribadi, kiranya juga boleh memberkati jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Setiap persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan, Bapa di surga, kalau semua buku yang hamba-Mu baca, ilmu pengetahuan teologi yang hamba-Mu miliki, dan yang hamba-Mu renungkan mungkin ada salah, Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau cabut itu dari bibir lidah hamba-Mu. Dan biarlah hanya firman Tuhan yang benar, yang boleh tertanam di dalam hati hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan. Engkau memberkati, memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Diamkanlah segala suara yang ada di dalam hati kami. Dan kami hanya mengundang suara Allah untuk terus berkumandang di dalam hati kami. Hamba mau letakkan diri hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan. Dan hamba mempersilakan Allah untuk berkarya, berotoritas di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ada di dalam kontrol Allah. Terima kasih Bapa. Waktu yang sangat berharga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala kekuatan iblis yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di dalam ruangan hati kami, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, membuat kami bosan akan firman Tuhan, membuat kami ngantuk, membuat kami ingin berbicara satu dengan yang lain. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau usir keluar roh itu, dan kami hanya mengundang Roh Allah untuk ada di dalam hati kami, di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Paskah, saya mewakili keluarga kami, saya dan Pak Dwi, mengucapkan selamat Paskah, dan kiranya Paskah ini dapat membawa kemenangan di dalam hidup kita, di dalam berjalan dengan Tuhan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Allah. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya kuliah teologi di I3 pada semester 5, saya diutus untuk praktek tingkat semester 7 ya, tingkat 3 kami pergi tingkat 3 ya, kami pergi praktek, berarti semester 5 ya. Saya pergi praktek, diutus praktek ke pedalaman Palembang ya. Saya dari I3 sendiri di Palembang, teman saya yang lain itu dari Tanjung Emin. Nah, kami 1-2 orang tinggal di Palembang. Saya diutus ke pedalaman, teman saya ada di kota. Setiap beberapa bulan, 2 bulan, 1 bulan, kalau saya perlu ke Palembang, saya akan berjumpa dengan dia. Pada satu waktu teman saya ini bercerita kepada saya, karena 2 minggu dia ke pedalaman, tetapi yang tidak terlalu dalam, yang namanya Cinta Manis, daerah itu Cinta Manis. Nah, di Cinta Manis itu ada pos PI yang digembalakan oleh majelis. Hanya sewaktu-waktu Bapak Pendeta itu datang ke Cinta Manis. Bapak majelis itu punya anak yang bernama, sebut saja namanya Sakir ya. Teman saya ini namanya sebut saja Anjaimo, cewek ya, dari Kupang. Berjumpa dengan Sakir, dan berapa waktu kemudian berjumpa dengan saya, dia cerita kepada saya, ya gini, ini Sakir tuh perhatian sekali sama saya. Dia ngasih ini, dia lopan loh sama saya, katanya. Dan kemarin itu waktu saya datang, dia berikan, tahu nggak kamu, dia berikan aku tustel, katanya. Waktu itu belum ada HP ya, jadi tustel. Saya diberikan tustel Fuji, mirip punya aku, katanya. Waduh, dalam hati saya kan, waduh, cina dia yo, dapat tustel ini aja, aku dapat dari mama aku, dalam hati saya kan. Kemudian saya bilang gini, nah terus perasaannya bagaimana? Perasaannya, ya senang aku. Nah kira-kira kamu ada hati nggak sama dia? Saya bilang gitu. Kok dia mau ngasih-ngasih, ada apa ya? Nah itu juga yang kupikirkan, katanya. Tahu-tahu dia senang sama kamu. Ya kalau dia senang, kalau nggak senang, nah kamu senang nggak sama dia? Saya bilang gitu. Ya mau, katanya gitu. Kamu perlu jelas nggak? Aku sih perlu jelas, tapi kayak mana ya, kata dia. Saya bilang begini, saya kasih cara ya. Ketika kamu ketemu dia, kamu omong langsung sama dia. Kenapa ya kamu kasih saya? Apa perasaanmu ketika kamu
kepada saya? Tujuanmu apa kamu memberikan ini kepada saya? Nah, terus teman saya bilang gini, waduh, lah aku namanya itu mau nembak. Sekarang kamu mau jelas atau tidak? Saya bilang gitu. Kalau kamu tidak mau jelas keluar dari mulut dia apa tujuannya memberikan kepada kamu akan mengembangkan pikiranmu sendiri. Dan kalau dia kemudian senang dengan cewek lain, dan dia akan katakan, kamulah yang GR dulu, mau kamu? Saya bilang gitu. Ya aku nggak mau. Nah kamu tanya, kenapa kamu kasih buat saya? Nah kemudian betul Bapak Ibu, waktu sakit ditanya, kenapa kamu kasih sama saya? Ya, karena saya tertarik dengan kamu. Waktu itu memang sudah ngomong-ngomong dengan saya si Anjaimu nih. Saya bilang, kalau dia jawab begini, kamu jawab begini. Kalau dia jawab begini, kamu tantang dia. Saya bilang gitu. Karena harus jelas sebagai perempuan. Saya bilang gitu. Nah, si sakit bilang, ya karena aku tertarik sama kamu. Tertarik yang bagaimana? Ya karena saya mengasihi kamu. Kamu mengasihi saya sebagai apa? Sebagai teman, sebagai sahabat, atau sebagai adik, saudara, atau kamu cinta dengan saya? Itu harus jelas. Saya katakan begitu. Apakah saya tidak terkesan perempuan murahan? Katanya. Tidak, itu justru kamu menunjukkan ketegasan dirimu yang tidak bisa dipermainkan oleh perempuan laki-laki. Saya bilang begitu. Dan saya katakan, kalau dulu orang katakan cinta itu tidak perlu diucapkan, cukup direaksikan, itu tidak masuk untuk saya. Saya bilang begitu. Cinta itu harus diucapkan. Kenapa? Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Sehingga itulah yang kita harus pegang. Kalau dia hanya mengungkapkan dengan memberi, dia bisa berbalik kata. Dia bisa katakan, aku tuh baik saja sama dia, karena dia aja yang gede rumongso. Kita mau bilang apa? Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya mereka menjadi pasangan suami istri. Ya, sampai hari ini dan anak-anaknya diberkati Tuhan, anaknya putri 2 dan menjadi hamba Tuhan dua-duanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cinta, jawaban itu harus jelas. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada ayat yang ke-15 ya. Sesudah Yesus sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus, betul Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan yang kedua lagi, ayat yang ke-16, Tuhan bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai pertanyaan itu 3 kali diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pertanyaan mengasihi, pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua itu sama, tetapi pertanyaan yang ketiga ini kasih yang dipakai tidak sama. Bapak Ibu, pagi ini saya akan memberikan penjelasan tentang 2 saja kasih ya. Kasih agape, itu kasih yang dimiliki oleh Allah. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat ya. Mengasihi dengan segenap hati, kasih sejati, mengasihi dengan memberikan dirinya secara total, tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Ketika dia mati di atas kayu salib, itulah kasih dia tanpa pamrih. Itulah kasih dia total, memberikan dirinya. Bapak Ibu. Dan yang kedua, kasih pilihan atau piliun. Itu kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Jawa, saya mencoba mencari di bahasa Jawa. Pilea itu kasih sahabat ya. Tetapi dalam bahasa Jawa itu kata yang dipakai itu demen, ya, seneng, remen, ya. Nah Bapak Ibu, kasih sahabat seperti saudara, tetapi tidak ada hubungan darah. Teman sevisi, teman plek, menikmati dan dinikmati kehadirannya oleh sahabatnya. Jadi saling menikmati. Misalnya, saya punya kasih Pilia sama Bu Suci, ya. Saya plek. Ketika ngomong-ngomong itu bisa plek gitu ya,
bisa plek-plekan gitu ya. Nah, tetapi saya bisa menikmati kebersamaan dan Bu Suci itu bisa menikmati kebersamaan dengan saya, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kasih sahabat ini bisa terpisah, bisa medok, ya, bisa menjadi tawar, ya. Menikmati ketika bersama-sama, ketika saling dia bisa happy dengan saya juga bisa happy dengan dia. Tetapi ketika dia sudah tersinggung dengan saya atau saya tersinggung dengan Bu Suci, maka itu bisa membuat terpisah, menjadi persahabatan ini pecah, ya. Nah, Bapak Ibu, saat kita dikecewakan, maka kasih Filia ini bisa tidak menjadi milik kita. Nah, pada pagi hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ayat 15 yang B ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau? Apakah engkau agapau tadi sudah jelas ya. Kasih yang memberikan dirinya, kasih yang tanpa pamrih. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau agapau kepada saya? Ya. Dan Simon Petrus ini menjawab, benar Tuhan. Ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kasih yang disebutkan oleh Petrus ini adalah kasih Filio. Benar Tuhan, aku Filio kepada engkau. Ya. Dan Tuhan bertanya lagi yang kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapau kepada saya? Dan Simon menjawab lagi, Tuhan, benar, saya Filio kepada engkau. Bapak Ibu, harapan Tuhan Yesus kepada Simon agapau kepada Tuhan. Tetapi di sini sampai 2 kali Simon tetap katakan, aku Filio Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat. Dan yang terakhir, yang ketiga, jadi agapau itu kasih, kadang kasih yang paling tinggi, ya. Dan yang ketiga, Tuhan menurunkan kadar kasihnya ini. Dia bertanya kepada Petrus. Yang terakhir, Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau Filio kepada saya? Ya. Dia turunkan. Kenapa begini? Apakah engkau sahabatku? Itu pertanyaan Tuhan. Bapak Ibu, Petrus jujur mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk agapau kepada Allah. Harapan Tuhan Yesus, Petrus itu agapau kepada Tuhan Yesus. Harapan Tuhan Yesus kepada saya dan Bapak Ibu, kita berani katakan, aku agapau Tuhan kepada engkau. Aku memberikan diriku kepada engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau agapau, aku mengasihi engkau tanpa pamrih. Aku mengasihi engkau secara total Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan. Dan Simon Petrus katakan, aku Filia Tuhan kepada engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus jujur karena dia tidak sanggup mengasihi Allah secara agapau. Kenapa? Dia mengingat sebelum Tuhan Yesus disalib, Simon katakan apa? Aku akan terus bersama engkau. Aku mengasihi engkau. Tetapi ketika Tuhan Yesus meninggalkan dia, ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap tidak bersama-sama dengan dia lagi, apa yang Petrus katakan? Aku tidak mengenal dia. Aku bukan bagian dari dia. Aku bukan sahabatnya dia. Petrus sadar bahwa dia pernah jatuh di dalam mengasihi Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan, engkau yang tahu kasihku seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali
kita juga tidak bisa memberikan diri secara total kepada Allah. Seringkali masih ada hal-hal yang membuat kita hanya mengatakan, Tuhan, saya demen kepada Engkau. Gusti, kulo remen, kulo demen, kulo seneng datang panjenengan. Tapi untuk secara berikan dirimu untukku, kata Tuhan, mungkin kita katakan, aku cukup demen saja kok, aku cukup remen saja, ya. Hanya aku bersahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan kenapa Tuhan Yesus menurunkan pertanyaan ini, tidak lagi menuntut atau tidak lagi berharap mengatakan, apakah engkau Simon Agapau kepadaku? Justru Tuhan menurunkan dan dia katakan, apakah engkau Pileo padaku? Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu kadar kasih kita kepada Dia. Tuhan tahu kemampuan saya dan Bapak Ibu di dalam mengasihi Allah. Walaupun harapan Allah sebenarnya kita ini harus agapau. Dan itu targetnya untuk setiap orang percaya. Saat ini, ya, karena Petrus sadar dirinya seperti itu. Ya, saya melihat Petrus ini pribadi yang terang-terangan, ya, terang-terangan dia. Dia tidak peduli orang mau sakit hati, dia tidak peduli ya orang mau ya celaka, dia tancap kupingnya karena dia orang yang emosional, ya. Dia ungkapkan, dia katakan, aku tidak berani katakan untuk menyerahkan diriku. Karena apa? Sudah terbukti. Aku pernah mengatakan aku tidak kenal dia. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita pilih, tetapi target Tuhan dan target saya dan Bapak Ibu, kita harus agapau. Amin. Tidak boleh hanya berhenti kasih saya dan Bapak Ibu kepada Allah itu hanya sebagai sahabat. Ketika dia menguntungkan saya, dia melakukan sesuatu kepada saya katakan bahwa dia teman saya. Tetapi ketika dia meninggalkan saya, ada urusan yang lain, ada visi-visi yang dia kerjakan di tempat lain, saya katakan bahwa saya hanya teman dan itu bisa terpisah. Bapak Ibu, Tuhan mau kita punya target ke depan. Jangan berhenti sebagai sahabat, tetapi kita harus sampaikan target kita sebagai agapau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu memang Petrus katakan, aku Pilea. Aku Pilea. Tetapi akhirnya kita akan lihat Petrus memberikan dirinya secara total untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus itu berarti menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas, menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Kita terus baca ini, ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu, tadinya saya berpikir kata mereka itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya berpikir mereka itu adalah murid-murid yang lain. Tetapi di dalam terjemahan yang lain menjelaskan bahwa tidak sekedar orang yang dimaksud, tetapi semua hal yang ada di sekitarnya. Baik itu manusia ataupun benda-benda ataupun hal-hal yang lain. Itu yang dimaksud. Dan Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari yang ada di sekitarmu. Nah, Bapak Ibu, di dalam mengasihi Tuhan dalam hal ini, kata mereka ini saya membagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, mengasihi Allah berarti mengutamakan Kristus, memprioritaskan Kristus lebih dari
sendiri. Mengutamakan Kristus lebih dari diri saya sendiri, lebih dari diri Bapak Ibu sendiri. Di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku adalah hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu jujur, kadang kita hanya fokus pada kalimat terakhir. Mati adalah keuntungan. Apa dalam bayangan kita? Mati adalah keuntungan. Wah, surga. Ya. Ketika Pak Dwi ada jemaat yang dipanggil Tuhan, Pak Dwi memakamkan, dan Pak Dwi sampaikan ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya nyeletuk ya di sebelah. Berarti kita masih belum untung. Karena kita belum mati ya, belum untung. Nah Bapak Ibu, karena kita hanya fokus di kalimat yang terakhir. Mati adalah keuntungan. Karena apa? Kita semua percaya mati aku masuk surga, betul enggak? Tetapi bagian yang pertama, apakah itu menjadi bagian dalam hidup kita? Jadi mati adalah keuntungan itu hanya sebagai akibat. Sebabnya apa? Sebab bagiku hidup adalah Kristus. Kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya mati masuk surga, makanya saya dikatakan orang Kristen katakan mati adalah untung. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu hidup, apakah saya dan Bapak Ibu hidup hanya untuk Kristus? Nah itu yang penting. Kalau hidup adalah Kristus, kita berhak katakan, kita berhak berharap bahwa mati adalah keuntungan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita fokus di situ ya. Mati adalah untung, berarti kita gagal fokus. Hidup dulu untuk Kristus, baru kita berpikir mati saya keuntungan. Ya. Kadang-kadang saya merenungkan begini Bapak Ibu. Ketika kami kunjungan kepada jemaat yang sudah sepuh, ya, yang masih muda, ayo ke gereja, ayo kembali ke persekutuan. Katanya apa? Nanti saja. Ya. Tapi setelah sepuh, ya saya saja umur segini kaki saya sudah sayek-sayek ya. Mungkin Bapak Ibu tidak ada yang seperti saya ya. Bapak Ibu mungkin karena rajin jalan-jalan, jadi masih segar bugar. Saya sayek-sayek. Banyak jemaat yang sudah sayek-sayek seperti saya di Kesamben. Ketika kami kunjungi, mereka katakan begini, Bapak Ibu tolong doakan saya. Saya berjanji, kalau saya sembuh ini, saya bisa berdiri tegak, saya bisa berjalan, saya akan pergi ke gereja. Bapak Ibu, saya katakan apa kepada beliau? Ya, kita doakan. Tetapi dalam perenungan saya, kenapa tunggu tua? Kenapa tunggu sakit dan berharap sembuhkan saya, baru saya mau ke gereja? Tetapi ketika muda, ayo kita pergi ke gereja. Apa katanya? Say. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat di sini ada bapak-bapak, tidak tahu sekarang masih ada apa tidak ya. Bapak-bapak yang pergi ke gereja ini naik sepeda. Ya. Rumahnya kalau tidak salah di Lodoyo kan? Ya, naik sepeda. Ketika kami pulang, kami di perjalanan, di situ menjadi topik diskusi kami. Luar biasa ya. Dengan kesederhanaannya, mungkin Bapak Ibu, mungkin Bapak yang saya maksudkan, apakah Bapak itu ada sekarang? Ya. Mungkin ada di dalam gereja ini sekarang. Minta maaf ya Pak ya, saya memakai contoh Bapak. Ya. Mungkin Bapak Ibu, Bapak yang naik sepeda ini, mungkin tidak tahu banyak, ya. Bagaimana cara menggali Alkitab tidak tahu banyak. Tetapi dengan kesederhanaannya, saya membayangkan begitu jauh ya, naik sepeda ya. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia melakukan dengan satu tujuan, aku mau beribadah.
Aku mau beribadah. Di sini aku mau berjumpa dengan Tuhanku. Ya, itu sebabnya ibadah harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ketika saya melihat tema, melihat nats teks yang diberikan kepada saya, mungkin kadang saya berpikir ini, oh saya sudah pernah nyampaikan ini. Oh gampang. Oh nanti saya lihat di buku ini, saya melihat di sini. Kadang-kadang ada terpikir seperti itu. Tetapi apa yang membuat saya sadar Bapak Ibu, bahwa saya tidak boleh seperti itu? Ketika saya mengingat dan ketika saya melihat orang-orang yang datang ke tempat ini bukan asal-asalan. Orang-orang yang datang ke tempat ini, mereka mungkin sudah mempersiapkan 2-3 hari sebelumnya. Mungkin sepedanya sudah diperiksa, mungkin bajunya sudah disiapkan. Dan itu yang membuat saya bertobat. Orang-orang saja yang datang mempersiapkan diri dengan baik. Kenapa saya yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, saya hanya berpikir ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Itu yang membuat saya harus persiapan dengan sungguh-sungguh. Saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama. Apa segala sesuatu yang kita upayakan, apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita nantikan di dalam hidup kita, arahkan itu kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu sudah kumpulkan hari ini? Apa yang Bapak Ibu sudah miliki hari ini? Dan apa yang Bapak Ibu sudah nantikan dan sekarang sudah diperoleh? Arahkan itu kepada Tuhan Yesus. Itu artinya mengasihi Tuhan lebih dari diri kita. Bapak Ibu, jujur, ketika kita mempunyai anak, harapan kita apa? Anak kita ingin menjadi anak yang pintar. Saya rasa tidak ada orang tua yang bercita-cita, oh saya mau melahirkan nanti, saya rumah tangga, saya punya anak yang bodoh-bodoh. Nggak mungkin ya. Saya mau anak yang pintar. Dan ketika lahir anak yang pintar, apa yang ada di dalam diri kita? Oh saya mau sekolahkan dia pintar, saya mau jadikan dia dokter. Karena ini adalah kebanggaan kami. Tetapi kemudian dalam perjalanan memang anak ini pintar, dan kita katakan, kita arahkan, jadi dokter, jadi polisi, jadi begini. Tetapi kemudian punya anak, adiknya agak kurang akademis, apa yang kita katakan? Wes jadi pendeta ae. Wes iki kok tak sekolah pendeta ae. Bapak Ibu, emangnya Tuhan, untuk Tuhan kita kasih yang minus-minus, yang bodoh-bodoh baru kita kasih? Biarlah untuk Tuhan, biar kita kasih buat Tuhan, biar bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu, berikan yang terbaik. Apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angankan, dan itu kita dapatkan, berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan teman hidup. Saya lihat banyak anak-anak muda di sini. Ketika seorang anak muda berdoa, Tuhan berikan saya seorang teman hidup. Kapan mulai berdoa? Saya mau kasih tahu ya, buat anak-anak semua, jangan tunggu dewasa baru berdoa. Tapi sejak SMP, sejak kita punya ketertarikan dengan lawan jenis, doakan itu di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berikan saya teman hidup. Saya butuh teman hidup. Teman hidup loh ya. Jadi suami istri itu pada akhirnya nanti menjadi teman, menjadi sahabat. Ya. Nah ketika kita bertemu dengan lawan jenis dan kita mencintai, bertanya lagi kepada Tuhan, apakah ini memang dalam kehendak Tuhan? Saya kasih tahu satu saja. Kalau memang laki-laki atau perempuan itu dari Tuhan datangnya untuk saya, untuk bapak, untuk anak-anak, tandanya satu, dia membawa kamu semakin mengasihi Tuhan, atau dia membawa kamu semakin jauh dari Tuhan. Kalau membuat kamu semakin jauh dari Tuhan, lepaskan.
berarti dia tidak dari Tuhan. Tetapi kalau membawa kamu semakin dekat kepada Tuhan, berarti itu dari Tuhan. Dan berani lepaskan, kasihi Tuhan lebih dari dirimu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah titik pusat pikiran kita dan hati kita, tubuh kita, jiwa kita pusatkan kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita buat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, arahkan kepada Kristus. Yang kedua, mengasihi Kristus berarti mengutamakan Kristus melebihi keluarga. Mengasihi Kristus melebihi keluarga. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan juga di dalam Lukas 19 ayat 62 ada satu kisah Tuhan memanggil orang dan orang katakan begini, tunggu ya, tunggu, saya mau pamit dulu ya. Tunggu ya, saya mau ikut tapi saya mau kubur dulu, ada orang meninggal ya. Tapi Tuhan katakan apa? Setiap orang yang siap membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kasihi Tuhan Allah melebihi pekerjaan kita ya. Melebihi keluarga kita. Kadang-kadang keluarga menjadi kambing hitam buat kita mengasihi Tuhan. Sebenarnya ada hati kecil yang mengatakan kepada kita, saya rindu untuk kembali ke gereja, saya rindu untuk berdoa di gereja, saya rindu berjumpa dengan Tuhan di gereja. Tetapi ada rasa malas, ada rasa malu. Ada loh Bapak Ibu orang yang ke gereja itu malu mau ke gereja, nanti berjumpa dengan si A, si B, si C, saya kelihatan begini ya. Lalu kita mengkambing hitamkan, oh saya nggak ke, ayo Bu ke gereja ya Pak, ke gereja. Enggak, saya nggak ke gereja dulu, lain kali saja saya persekutuan. Kenapa? Saya mau jaga mama saya mau jaga bapak saya mau jaga anak saya kecil. Padahal kita nggak ke gereja, kita nggak persekutuan karena malu tidak punya uang persembahan. Bapak Ibu Tuhan tidak melihat uang persembahan. Persembahan itu penting, ya. Karena gereja tanpa persembahan juga nggak bisa operasional, ya. Persembahan itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah hati kita mengasihi Dia. Saya sering Bapak Ibu tidak ada uang untuk persembahan, ya. Pernah anak saya tidak ada persembahan, dia masukkan tangan kosong. Saya tahu dia tidak punya persembahan, dia masukkan tangan kosong ya ke kantong itu, malu nih ya. Pulang saya bilang, kalau tidak punya nggak usah masukkan ya. Kamu ini persembahan loh, dalam ibadah Tuhan hadir loh, kamu bohong. Kalau tidak punya nggak usah pura-pura masukkan, dada saja begini, betul tidak? Dada saja begini. Saya rasa jemaat tahu, majelis tahu ketika kita dada begini. Karena semua orang tidak mungkin tidak pernah punya uang, ya. Tetapi kalau kita punya uang yang kita kasih. Nah, seringkali yang saya alami begini Bapak Ibu. Ketika saya tidak punya persembahan, saya akan pura-pura kencing. Ya, kan saya jadi sorotan Bapak Ibu. Kalau nggak persembahan kan, ya kan? Ibu pendetanya nggak punya duit. Ya kan, nanti mereka akan kasih. Ya kan, malu juga, berarti saya tunjukkan Tuhan kita miskin, gak ngasih saya, betul tak? Nah, saya pura-pura kencing Bapak Ibu, ya, jadi orang nggak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya tinggal sedikit, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah, ya, jangan kadarnya itu dibawa mengasihi keluarga, ya. Saya punya orang tua.
Mama saya umur 88. Ya. Tapi kadang-kadang ketika hari ibadah saya tinggal, waktu persekutuan keluarga saya tinggal, tapi sudah dengan pesan-pesan sponsor. Bu, begitu gerbang kita kunci. Bu, nggak boleh ke belakang, nggak boleh ke depan. Tunggu saya di kamar. Ya, duduk saja, capek baring. Semua minum sudah ada di dalam kan. Saya sudah kasih tahu, kalau ibu jalan-jalan jatuh, itu orang tua bisa stroke. Ya, nah ibu saya takut. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Saya harus tinggalkan, tapi saya percaya bahwa Tuhan menjaga. Karena ibu saya masih bisa ditinggal ya. Kecuali yang sama sekali tidak bisa ditinggal, ya kita harus minta tolong orang lain untuk menjaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keluarga menjadi kambing hitam buat kita mengasihi Allah kadarnya di bawah. Dan kemudian yang ketiga, mengasihi Kristus berarti mengutamakan Kristus, memprioritaskan Kristus melebihi pekerjaan. Ya, melebihi pekerjaan. Matius 19 ayat 29, ayat 9, Matius 21 tadi. Matius 19 ayat 29 tadi, waktu saya bacakan tentang setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, dan di situ ada kata ladangnya, ya, meninggalkan ladangnya. Itu artinya apa? Bisa pekerjaan, bisa hartanya. Jadi mengasihi Kristus berarti mengutamakan Kristus melebihi dari pekerjaan kita. Jangan melebihi pekerjaan kita. Jangan melebihi harta kita. Ya, saya lebih mengasihi harta saya dibanding Kristus. Itu maksudnya. Itu yang tidak boleh. Ya, kasih Kristus, baru kasih harta dan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya keluarga di Lumajang, punya toko peracangan cukup besar. Ya. Dia cerita begini, kalau lebaran begini, hari Minggu pas mau lebaran, itu per pekan, saya mau tutup pintu, lagi rame-ramenya orang belanja ini, kemarin-kemarin sepi, sekarang lagi rame. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, wali dulu ya, praise ya Tuhan, aku tak jualan bingung. Minggu depan ya Tuhan, aku pikir di Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan per pekan. Sekarang lagi banyak-banyaknya order. Itu berarti kita mencintai pekerjaan kita lebih besar. Dan kemudian ada satu jemaat. Ada satu jemaat yang pernah minta didoakan. Tolong Pak ya, kami hidup susah. Tolong didoakan, saya memulai pekerjaan saya membuat kue. Tolong doakan supaya kue ini lancar dan setiap warung yang kami datangi itu mau dititipin. Ya, kami doakan. Betul Bapak Ibu, perkembangannya dia laris. Banyak orderan, sekolah-sekolah, warung-warung itu pada pesan. Dan orang ini semakin diberkati. Sehingga satu kali dia tidur, Pak maaf ya, hari ini saya tidak bisa ke gereja karena orderan banyak. Bagaimana ini ceritanya? Ya. Hidup susah, tidak laku didoakan, cari Tuhan, minta didoakan. Setelah laku laris, maaf ya, hari ini saya tidak pergi. Nah Bapak Ibu, ini adalah hal yang salah. Kita harus mengasihi diri kita, ya, karena ini menjadi ukuran. Kalau saya mengasihi diri saya, maka saya akan mengasihi orang itu dengan benar. Menjadi ukuran. Kalau saya tidak mengasihi diri saya tidak mungkin bisa mengasihi orang lain, karena saya tidak tahu ukurannya. Ya. Mengasihi diri itu boleh, ya. Mengasihi keluarga itu juga boleh. Keluarga harus dicintai. Mengasihi pekerjaan, mengasihi harta itu juga boleh. Tetapi yang tidak boleh, kalau kasih kita kepada hal-hal ini lebih besar, sehingga Allah, Yesus itu dinomor-duakan, bahkan mungkin di nomor 24 itu salah, maka kita akan kehilangan semuanya. Ya.
kehilangan semuanya. Kita akan kehilangan nyawa kita. Kita akan kehilangan pekerjaan dan harta kita. Kita juga akan kehilangan keluarga kita. Kenapa? Karena semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau ini yang lebih di atas, maka Tuhan akan ambil. Bapak Ibu, mari kita kembali memfokuskan pada kebenaran Allah. Ya. Tuhan bertanya kepada saya dan Bapak Ibu, apakah engkau agapau kepadaku? Apa jawabannya Bapak Ibu? Apa saat ini ketika Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bu Lili, apakah engkau agapau kepadaku, kata Kristus? Apa jawab Bu Lili? Tidak usah dijawab sekarang. Bu Lili jawab di dalam hati. Apa ketika hari ini Tuhan bertanya kepada saya? Dan harapan Tuhan kita katakan, aku agapau Tuhan kepada engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah itu harus menuruti perintah Allah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, ketaatan menjadi wujud nyata kita mengasihi Allah. Ketaatan adalah wujud nyata kita mengasihi Allah. Dan wujud kita mengasihi Allah itu melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan berarti melakukan kebenaran-kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Kasih tanpa ketaatan adalah pura-pura. Ya. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang berat. Hanyalah pekerjaan yang dipaksakan, beban dan menyakitkan. Kalau ketaatan itu kita kerjakan tanpa kita mengasihi. Ya. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu mengasihi seseorang, pekerjaan seberat apapun saya akan lakukan dengan sukacita karena saya mengasihi dia. Ya. Kemarin ya Bapak Ibu siapa tadi saya katakan suami istri pada akhirnya akan menjadi teman. Ya. Kalau kemarin anak saya datang, anak saya ini yang pertama ini pulang. Jadi ketika kaki saya sakit, capek, dia oles-oles ya. Tetapi ketika dia tidak ada, siapa yang mengoles-oles minyak di kaki saya? Pak Dwi. Ya. Apakah Pak Dwi ini babu saya? Enggak, Bapak Ibu, salah. Siapa yang menolong istrinya? Ya suaminya. Ya kan? Siapa yang menolong suaminya? Ya istrinya. Jadi suami-suami ketika harus memegang kaki istrinya itu bukan diperbudak, tetapi itu wujud kasih. Ya, itu bukan menjadi babu, tetapi wujud kasih, tidak diturunkan martabatnya, tetapi karena kasih. Ketika Pak Dwi mengoles kaki saya dengan minyak, saya video ya, waktu itu video call sama keponakan. Lalu keponakan saya tertawa. Aduh katanya. Lalu Pak Dwi katakan ini. Ya siapa lagi Fit yang ngurus Tante Eni kalau bukan Om Dwi? Ya. Karena kami berdua adalah teman. Tanpa ada beban, tanpa ada keterpaksaan, dan tidak merasa berat kalau itu didasari dengan kasih. Dan kemudian ketaatan bukan karena takut, ya. Jadi saya melakukan ini karena saya takut dia marah. Saya melakukan ini saya takut Tuhan marah, itu salah, ya. Tetapi saya melakukan ini karena saya mengasihi dia. Ya. Sebelum terakhir ada satu kesaksian, ya. Ketika saya semester 1 di I3 tidak boleh pulang Bapak Ibu. Ya, tidak boleh pulang. Saya itu kangen sekali dengan ibu saya. Lalu saya buat surat, Bu, Ibu tolong nulis surat. Ngomong di surat lah ibu sakit, aku cek oleh mulai. Ya, aku
aku oleh izin. Wah, ibu saya nulis surat, betul Bapak Ibu, dikirim itu tidak langsung saya terima, itu diterima oleh Bapak Ibu asrama. Bapak Ibu asrama buka, ya, dibuka. Di situ dilihat sakit katanya. Surat tetap tidak diberikan kepada saya. Kakak unit dulu, ketua unit dulu dipanggil. Unit itu mengetuai 3-4 kamar. Panggil kakak unit. Kakak unit baca, kakak unit panggil kakak kamar saya yang paling tua di kamar saya. Ribet kan? Kakak kamar saya lihat, kemudian datang kepada saya. Mereka orang-orang yang disebut tadi berdoa dulu supaya siapkan hati saya katanya ya. Padahal saya tahu isi surat itu apa ya. Lalu kakak kamar ini datang kepada saya kasih tahu, ini kita berdoa dulu ya. Mau bacakan surat ini berdoa, padahal saya tahu isinya ini ya. Laknat saya ini ya. Lalu Bapak Ibu berdoa, lalu dia katakan jangan kaget ya. Ini begini, mamamu sakit, jadi dia minta kamu pulang. Wah, saya acting ya. Aduh, iya Kak, padahal tahu saya Bapak. Iya Kak, iya jadi kami boleh. Jadi kapan ya aku boleh pulang Kak? Ya nanti hari Sabtu kita pulang. Kok kita dalam hati saya? Jadi kamu nggak pulang sendiri, kakak antar. Iya, pikir saya. Wong ini mau berdrama, mau diantar, apa yang nggak ketahuan ini pikir saya kan? Betul Bapak Ibu diantarnya ya. Jadi sebelum saya sudah tidak bisa lagi komunikasi dengan ibu saya kan? Lah, jadi saya bagaimana cara ini? Begitu nyampe di rumah, kakak ini saya, Kak duduk sini Kak ya. Aku cari dulu mamaku. Saya muter Bapak Ibu cari. Itu loro, itu loro, gitu kan? Nah akhirnya Bapak Ibu, ya singkat cerita. Pulang kami ke I3, tapi Bapak Ibu tahu, waktu saya mau pulang ke Bangil itu harus izin ke mahasiswaan, ya, izin Bapak Ibu asrama ke mahasiswaan. Di setiap rumah yang saya datangin ini kami berdoa Bapak Ibu. Tuhan siapkan hati ini, Tuhan berikan ketabahan, kekuatan. Padahal saya tahu saya bohong ya. Ya saya ikut nunduk gitu kan. Tapi begitu saya balik dari Bangil, saya kembali ke sekolahan, hati saya gelisah. Ketika saya melihat lewat setiap kuliah tuh lewat depan rumah orang-orang yang saya harus minta izin, hati saya tuh rasanya, aduh Bapak itu lihat aku bohong, Bapak itu kaca orang itu kan hitam, aduh Bapak itu lihat aku dari dalam ini aku lihat eteng-eteng ini, tapi dia tahu aku bohongin, rasa bersalah yang luar biasa. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Saya datangin rumah Bapak ini, Pak, saya mau bicara sama Bapak. Kenapa? Hari itu Bapak ingat yang mamaku sakit. Iya, kenapa? Saya bohong sama Bapak. Loh, kenapa? Karena saya rindu mama saya. Ya, akhirnya di situ justru terjalin komunikasi dan sampai hari ini Bapak itu tetap mengingat saya. Wah, kamu ini luar biasa mau mengakui kesalahan. Ketika saya mau datang, saya takut. Tapi daripada saya takut, hati saya gelisah, saya harus datang minta maaf. Dan memang berdampak dua hal. Orang ini semakin mengasihi saya. Tetapi ketika saya pamit dengan Bapak asrama, Bapak mengatakan kepada Bapak asrama bahwa saya sudah berbohong, ini menimbulkan penilaian yang salah. Selamanya Bapak ini tetap menganggap saya pembohong. Tetapi satu ini Bapak ini justru melayani saya dan dia semakin mengasihi saya. Itu semua konsekuensi. Nah yang terakhir, ini sungguh terakhir. Mengasihi Allah itu akan berdampak mengasihi sesama. Seperti tadi ya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dua hukum yang tidak boleh kita lupakan. Dan Tuhan katakan setelah kasih Simon itu jelas, jawaban Simon itu jelas, baru Tuhan juga, ya bukan jelas, tapi ketika dari awal, kedua dan ketiga Simon menjawab, Simon ada kasih. Dan Tuhan memerintahkan, gembalakanlah domba-domba. Jadi sebelum dipercayakan domba-domba, Tuhan mengharapkan saya dan Bapak Ibu mengasihi dia secara benar. Tuhan tahu kadar kasih saya dan Bapak Ibu, tetapi kita juga harus tahu harapan Tuhan kasih saya
saya dan Bapak Ibu, harapan Tuhan kita agapau. Tuhan percayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-domba ini? Adalah orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang yang membutuhkan kepuasan secara rohani. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, aku orang rumah tangga kok, mana aku punya domba-domba. Siapa domba-domba Bapak Ibu? Adalah anak-anak Bapak Ibu di rumah. Ya. Anak-anak kita itu adalah jemaat mula-mula saya dan Bapak Ibu. Jadi anak-anak Bapak Ibu butuh dipuaskan secara rohani. Butuh dipuaskan juga kan di dalam mana itu? Mazmur 23, aku akan membawa engkau kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah yang diharapkan oleh domba. Dan domba itu harus diperlakukan seperti itu. Ya, bawa anak-anak ini kepada padang rumput yang hijau. Jangan sampai anak-anak kita kelaparan, baik secara fisik, secara makan minum, ataupun secara rohani. Itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saya dan Bapak Ibu yang sudah mengatakan, aku pilih Tuhan kepada Engkau, aku agapau Tuhan kepada Engkau. Gembalakanlah anak-anak kita. Dia butuh didampingi, dia butuh dilindungi. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari orang-orang jahat. Didampingi dalam hal apa? Didampingi ketika hati dia gelisah. Sama juga untuk para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada saya dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi kasih itu harus jelas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena ada waktu buat kami bersama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Ada waktu buat kami bersama-sama disegarkan kembali, diberkati kembali oleh firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi Engkau secara total. Mampukan saya dan jemaat Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, mengarahkan hati kami, mengarahkan segala yang kami pikirkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, biarlah setiap kita yang sudah dikasihi oleh Kristus, biarlah kita juga mengasihi Kristus di dalam hidup kita lebih dari segalanya. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai orang yang sudah ditetapkan dipilih oleh Tuhan, mari juga kita menunjukkan satu perubahan dalam hidup kita. Kalau dulunya kita tidak mengasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan harus mengasihi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mengangkat satu pujian, yaitu perubahan ajaib. Sebagai orang yang sudah mengasihi Kristus, harus ada perubahan di dalam hidupnya. Petugas persembahan dipersilakan. Yesus ku terima.
kita tunjukkan satu perubahan dalam hidup kita. Mari kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Minta tolong Bapak Gatot untuk memimpin kita dalam doa bersama. Bapak yang di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan beri kesempatan pada hari ini memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya persembahan Tuhan teruskan terlebih dahulu supaya bermanfaat bagi pelayanan. Berkati kami yang memberikan waktu yang belum dan memberikan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala masyarakat dalam nama Tuhan Yesus tidak kita syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya yang sudah diberikan. Kiranya juga terus Tuhan berkati di dalam usaha dan pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan. Mari kita menyimak waktu untuk 1 minggu ke depan. Terutama dulu seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Eni yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati aku dalam pelayanan dan keluarga. Minggu 21 April 2024 ada tamu kita dari STT SAPPI Cianjur, Jawa Barat. Mereka dalam rangka untuk presentasi sekolah teologi yang dimana saya tempat dibentuk 5 tahun lamanya di sana. Jadi minggu juga mereka akan melayani firman Tuhan oleh Bapak Sunarto MTH nanti, dan juga di dalam ibadah pemuda remaja Ora Edlabora pada hari Sabtu. Mereka juga yang akan adakan seminar pendek di pemuda Ora Edlabora. Nah, ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai, ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu 17 April 2024 pukul 17 bertempat di Jalan Cinul nomor 62. Ditulisnya oleh Ibu Winarsi, musik saya sendiri, renungan saya sendiri. Dihimbau seluruh kaum ibu untuk hadir di dalam beribadah sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Untuk ibadah pemuda remaja Ora Edlabora pada hari Sabtu, seperti sudah saya katakan tadi, bertempat di Toko Indonesia atau di rumah Bapak Majelis. Nanti di sana ada acara seminar pendek tadi, dan juga nanti dari tim SAPPI yang akan melayani untuk seminar pendek dan sekaligus presentasi. Musik dilayani oleh Saudari Mimi. Saya akan yang menjadi MC saat nanti kita seminar saat itu, ya. Diharapkan seluruh pemuda remaja Ora Edlabora, dan juga saya mengharapkan sekali kepada orang tua yang anaknya masih belum bisa berkendaraan, mohon untuk diantar, diingatkan anak-anaknya semoga bisa ikut seminar ini dan juga nanti beribadah bersama-sama, ya. Saya himbau adalah orang tua mengingatkan anaknya, mendorong anaknya untuk hadir mengikuti acara ini. Seluruh jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Misran, kepada Bapak Sudiono, Saudara Pilemon, Ananda Afril, dan hari ini Ibu Harniati. Apakah ada? Silakan berdiri. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak. Selamat datang juga bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja itu. Belum ada, ya. Semoga kita terus berdoa agar ada jiwa kita bersaksi juga membawa saudara atau kenalan kita untuk beribadah di tempat ini. Untuk penata layanan minggu tanggal 21, pengkhotbah dilayani oleh Bapak Sunarto MTH dari SAPPI. Ini dosen dari SAPPI akan melayani minggu tanggal 21. Untuk liturgosnya Ibu Suci, untuk backing vokalnya Ibu Krisma dan Ibu Ruku, untuk pelektor Saudara Andreas dan Wisnu,
Untuk penyambut tamu Ibu Harti dan Saudari Widya. Untuk persembahan pujian adalah wanita penjual iman. Mohon untuk mempersiapkan saya nanti bisa melayani lewat pujian yang dipersembahkan. Untuk pengembangan penata layanan kita sesuai dengan pertemuan waktu ibadah setelah minggu lalu, kita diingatkan bahwa setiap para penata layanan, baik pemain musik, pemimpin pujian maupun backing vokal harus wajib latihan setiap hari Jumat sore bertempat di rumah Bapak Ketua Majelis di Toko Indonesia. Jadi setiap nama yang sudah terdaftar sebagai pelayan minggu ke depan wajib ikut latihan demi berlangsungnya ibadah kita, seperti yang dikatakan Ibu Evangelis tadi bahwa kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan ini karena kita berikan untuk Tuhan, ya. Demikian untuk pengumuman hari ini. Untuk laporan persembahan silakan Bapak Ibu lihat di dalam warta. Jika ada nominal yang salah silakan hubungi Ibu Sekretaris dan juga Ibu Bendahara supaya bisa dikoreksi bersama. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, nanti doa berkat dari Ibu Evangelis ini. Benar Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Kami yang berdagang akan kembali untuk melaksanakan pekerjaan kami, baik yang berdagang ataupun yang di kantor yang sebagai pegawai.